Inilah alasan mengapa Allah menciptakan hewan yang bernama nyamuk. Yang sudah subscribe semoga diberikan rezeki yang melimpah. Pernahkah kita merasa kesal terhadap makhluk yang satu ini? Kerjanya hanya menyusahkan dan membuat kita menderita. Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya-tanya akan apa sih manfaatnya Allah menciptakan makhluk yang bernama nyamuk ini, selain untuk bikin manusia tersiksa, sakit, dan mati. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Quran Surah 1 ayat 27. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan sesuatu adalah dengan tidak sia-sia. Semuanya ada tujuan, semuanya diciptakan dengan penuh hikmah. Semuanya diciptakan dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu. Demikian pula dengan nyamuk. Jika kita bicara tentang efek buruk yang ditimbulkan dari gigitan nyamuk, maka kita pun harus mempunyai pegangan satu ayat yaitu, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Adapun jika kita pelajari kehadiran nyamuk sebenarnya memiliki beberapa manfaat diantaranya. Larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Membantu menyebarkan bakteri patogen. Sebagai rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil seterusnya hingga ikan menjadi besar yang rasanya nikmat untuk disantap manusia. Sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan manusia. Nyamuk mampu mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil, dan mendeteksi menyedot darah yang berbau asam laktat, asam urat serta yang berbau kolesterol. Dapat menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh kita dan tubuh kita secara otomatis akan memproduksi darah baru lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. Dapat menusuk ujung-ujung saraf yang terletak di bawah kulit kita yang berfungsi sebagai pemicu kesehatan tubuh. Terdapat perusahaan-perusahaan raksasa yang memproduksi jenis-jenis obat nyamuk seperti obat nyamuk bakar, gel, lotion, semprot, elektronik, bahkan sampai penangkal berupa pabrik yang memproduksi kelambu. Adanya lapangan pekerjaan penghasil rezeki dan mampu mengurangi pengangguran jutaan orang melalui pabrik obat nyamuk, petugas-petugas penyemprot nyamuk, hingga dokter-dokter, perawat, yang mengobati korban gigitan nyamuk. Memotivasi manusia untuk membuat temuan-temuan baru di bidang iptek, seperti obat medis yang mampu membius bagian tubuh sehingga tak terasa ketika ditusuk oleh jarum penyedot nyamuk. Bahkan jarum nyamuk sebenarnya hanyalah sebuah belalai halus namun mampu menembus permukaan kulit. Memotivasi manusia untuk hidup bersih, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori. Membuat manusia mengenal tidak nyamannya bila merasakan gatal, dan apabila hingga jatuh sakit karena gigitan nyamuk, membuat manusia menyadari betapa berartinya nikmat sehat dan ketika kita menyadari ada yang mati karena gigitan nyamuk kita menjadi semakin menghargai hidup yang diberikan Allah. Membawa hikmah akan kekuasaan Allah yang mampu menciptakan hewan yang lebih kecil sekalipun seperti kutu-kutu yang hinggap di atas badan nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. Mempertebal keimanan pada keagungan Allah dan hinanya manusia agar tidak berlaku sombong, karena sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa menciptakan makhluk seperti seekor nyamuk, sekalipun seluruh manusia bersatu untuk membuatnya. Menggambarkan betapa Allah sangat membenci kepada manusia kafir hingga Allah tidak mau memberikan kenikmatan yang hakiki pada mereka walau sebesar sayap nyamuk. Hal ini disebutkan dalam hadits, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Membawa hikmah agar berhusnuzon kepada Allah, janganlah membunuh nyamuk yang secara kasat mata hanya membawa kerugian bahkan petaka, namun berterima kasihlah kepada Allah dan kepada nyamuk yang telah mengirimkan nyamuk untuk memberikan manfaat kepada kita. Jika kita pelajari lebih dalam pada faktanya, nyamuk adalah pemakan nektar bunga, baik itu nyamuk jantan maupun betina. Lalu apa tujuannya nyamuk menghisap darah? Tujuan ini tidak lain adalah dalam rangka kelangsungan proses generasi nyamuk. Ketahuilah bahwa yang menghisap darah manusia hanyalah nyamuk betina. Nyamuk betina menghisap darah dengan tujuan mendapatkan manfaat protein untuk tujuan perkembangbiakan. Telur nyamuk membutuhkan protein yang digunakan untuk proses metamorfosa. Ini adalah fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Itulah dari sebagian kecil jawaban mengapa Allah menciptakan nyamuk,
Kita sebagai manusia banyak kekurangan dan kemampuan kita pun terbatas. Allah yang Maha Besar memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tidak terbatas. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Semoga kita bukanlah tergolong orang-orang yang fasik, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang diberikannya. Amin ya Robbal Alamin.